ada yang dikatakan Yesus itu eksplisit tanpa harus ditafsir-tafsirkan. Ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Eksplisit. Tidak ada satu orang Kristen pun yang mengatakan bahwa ayat itu Yesus bukan utusan. Tidak ada. Mau sekte apapun dia akan mengatakan demikian. Yesus itu utusan menurut ayat itu. Kalau kita lanjut ke bawah, Yohanes 17:21, yang diinginkan oleh Yesus kepada dunia, apakah supaya dunia tahu dia Tuhan atau bukan? Ternyata bukan. Yesus berkata supaya dunia tahu bahwa dia utusan. Di ayat 21-nya, 23-nya Yesus berkata supaya dunia percaya bahwa dia utusan. Sekarang ketika Yesus menginginkan demikian, malah kalian menginginkan dia Tuhan. Kalian rentan digoda iblis. Yesus tidak mempan digoda iblis. Ayo, siapa yang lebih benar kata-katanya? Anda atau Yesus? Ayo. Boleh dijawab sekarang. Siapa yang benar kata-katanya? Anda atau Yesus? Soal kebenaran. Kebenaran ini kan Bang relatif. Enggak, saya bukan punya standar. Yesus sebagai barometer kebenaran buat saya. Yang jadi patokannya begitu ya? Ya, Yesus. Yesus berkata dia utusan. Yesus berkata Bapa lebih besar. Yesus berkata yang mengutus, yang utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus. Ketika iblis menyembah dia dalam rupa manusia, sedang ingin menjebak. Kenapa? Dia masuk ke orang, lalu dia sembah Yesus di depan orang banyak. Waktu dia sama-sama Yesus, dia nggak takut sama Yesus, nggak sembah Yesus, karena dia bohong, dia pendusta. Dia ingin supaya manusia ikut dia. Betul tidak? Waktu dia diuji di padang gurun, apakah dia takut sama Yesus? Tidak. Bahkan Yesus dipapa, ditawarin, kau mau kerajaan semua ini. Begitu dia rasuki orang gila itu, tiba-tiba dia lihat Yesus langsung takut. Kenapa? Orang banyak melihat, supaya orang juga ikut dia sembah. Nah, itulah kesesatan dia. Makanya, kalian yang menyembah Yesus, kalian mengikuti iblis. Karena kenapa saya bilang, Yesus katakan, ada tertulis, engkau harus menyembah siapa? Kata Yesus. Kata Yesus kepada iblis, engkau harus menyembah siapa? Tuhan Allah. Oke, kata Yesus. Di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal. Mengenal satu-satunya siapa? Allah yang benar. Dan dia sebagai utusan. Sudah. Mau kurang apa lagi? Kenapa kalian menolak mengikuti kata-kata Yesus? Dan kalian memilih mengikuti kata-kata siapa, Kenzi? Pasti di pikiran abang kata-kata Paulus, kata-kata pendeta kayak Enggak, gitu ya? saya nggak, terserah kamu. Saya bertanya, mengikuti kata-kata siapa? Kalau saya ngikuti kata hati sih bang. Nah, kata hatimu yang dibisiki iblis. Ayo. Iya. Yesus tidak mempan. Berarti perkataan Yesus bukan karena perkataan iblis, kan begitu? Nah, Anda bisa saja dibisiki iblis. Sebagaimana ketika iblis menyembah Yesus dalam merasuki orang manusia itu, gila itu. Di sisi lain, dia disuruh Yesus menyembah hanya Allah. Kenapa dia sembah Yesus? Nah, berarti dia sedang menjebak, kan? Dia menjebak atau tidak nih? Oke, Kenzi, saya pelan-pelan ya. Ketika Yesus bersama-sama iblis, takut nggak iblis sama Yesus? Saya tanya. Dia takut nggak? Takut sih. Tidak ada takutnya. Waktu mereka berdua, tidak ada orang lain. Dia takut nggak sama Yesus? Enggak. Dia nggak takut sama Yesus. Tidak takut dia. Tidak takut. Kalau takut ya, dia harus mengekspresikan rasa ketakutannya. Ini tidak. Dia menguji Yesus. Dia nawarin, kau mau sembah saya kasih kamu seluruh kerajaan di dunia ini. Ya kan? Iblis ini kan bang licik. Untuk sebagian orang dalam rasa kepanikan memang masih bisa menyembunyikan ekspresinya begitu. Iya, licik dia. Makanya saya bilang, waktu bersama Yesus, dia seolah-olah nggak takut, kan gitu.
Seolah-olah tidak takut, tapi Tidak belum takut. tentu tidak takut begitu. Yes, anggaplah gitu. Nah, terus Yesus bilang apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah siapa? Di Yesus atau Tuhannya Yesus? Tuhan ya. Tuhannya Yesus. Ya. Kenapa ketika di Tuhan depan orang monitor. banyak, ya, iblis Monitor menyembah? ini Bang Abraham tadi yang nyari Bang Hardi ya? Iya, iya. Ya. Ya, Oke, ya, Kenzi. tenang. Lanjut. Habis ini ke Bang Ardi. Kenapa justru iblis menyembah Yesus di depan orang banyak? Apakah itu perintah Yesus menyembah dia? Coba. Apakah waktu bertemu Yesus itu Yesus katakan sembah aku begitu sehingga ketika ketemu langsung iblis sembah Yesus. Betul gitu? Lebih ke sembah Tuhan sih, Bang. Tuhannya siapa? Sembah siapa? Tuhan yang mana? Tuhan Allah. Yesus Tuhan Allah. Sebenarnya bentuk dari sifat Tuhan itu sendiri. Baik. Pernah baca nggak di Bible Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan kan? Siapa nama Tuhannya Yesus yang sering dipanggil? Bapa. Siapa Bapa? Allah. Ya, betul. Yesus punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Jujur, lihat di Bible. Jangan lihat penafsiranmu, jangan lihat perkataan Yesus tuh. Apa kata Yesus? Dia Tuhan atau bukan Tuhan? Atau Yesus ateis, tidak punya Tuhan? Ayo. Yesus punya Tuhan. Atau Yesus punya tidak Tuhan. Tuhan. Atau Yesus ateis? Dua aja. Yesus ateis atau Yesus punya Tuhan? Silakan Kenji, semoga Allah mudahkan kau menemukan kebenaran gitulah. Gunakan akalmu, gunakan hatimu. Karena itu yang diinginkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Pakai akal. Oh ya, Pakai Bang. hatimu. Ya. Kalau saya boleh tanya, menurut Abang Tuhan itu bagaimana sih? Apanya yang bagaimana? Dalam pandangan perspektif Abang kayak gitu. Oke, kamu mengenal Tuhan kami, Islam. Allah, tidak ada satu manusia pun yang dapat melihat, menjangkau. Tidak pernah. Siapapun manusia. Karena dia itu besar, maha suci. Oke? Allah menginformasikan dirinya di dalam Al-Quran yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu pencipta itu tidak sama dengan ciptaan. Tidak serupa. Terus dia kabarkan dirinya bahwa dia Al-Akbar, dia besar. Allahu Akbar. Terus dia mengatakan tentang dirinya dalam Al-Quran, dia kuat, Al-Qawi. Dia maha kuat. Terus dia katakan dirinya di dalam Al-Quran untuk disampaikan, dia Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Kepada siapa saja. Mau beriman kepada dia, dia kasih. Yang tidak beriman, dia kasih. Karena dia Tuhan. Dia yang memiliki seluruh alam ini. Termasuk kita. Sehingga dia punya kewajiban untuk memberikan rezekinya. Tanpa melihat keimanannya. Ini yang disebut dengan Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat. Dan tidak berkurang pemberiannya. Nah, kapan? Apakah kita umat muslim tidak bisa melihat Allah? Bisa. Kapan? Nanti di yaumil akhir. Nanti di yaumil akhir. Kalau sekarang nggak bisa. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah. Termasuk Kalau- Nabi sekalipun ya. Nabi sekalipun tidak ada yang melihat Allah. Tapi kira-kira Abang, kalau menurut Abang, Tuhan itu bisa tidak? Nah, ini masalah bisa ya. Macam turun ke bumi atau menjelma menjadi manusia kayak gitu. Oke. Allah itu, dia itu adalah pencipta segala sesuatu. Paham nggak? Pencipta paham. segala sesuatu, ada yang tersisa nggak bumi? Ketika dia itu maha besar, maha pencipta, lalu dia masuk dalam ruang waktu yang dia ciptakan, apakah dia jadi masih besar? Nih, saya kasih contoh nih. Bentar. Nih.
Bentar, sambil ngobrol. Jadi apakah dia maha besar? Nih, lihat ini. Tuhan itu maha besar. Bumi ini radiusnya rata-rata itu 6.378 km. Sementara kalau kalian mengatakan Yesus itu pencipta, dia tingginya cuma 170 sampai 185. Nah, kalau begitu yang besar siapa? Tuhan yang besar atau bumi yang besar? Ayo. Coba pakai akal. Tuhan itu maha besar. Bumi ini radius rata-ratanya 6.000. Ketika dia ada dalam bumi, yang besar Tuhan atau bumi yang besar? Berarti Tuhan yang besar ya? Baik, ketika dia dilengkupi sesuatu, dia gini, gajah besar nggak gajah? Besar. Oke, ketika gajah masuk di kandang, yang besar kandang apa gajah? Gajahnya. Lah, Kandang deh, kandang adek. Ya kandang ya. ya. Bagaimana dia bisa masuk? Kan Cek, otomatis kandang itu harus lebih besar dari gajahnya. Nah, Harus misalnya berarti yang besar lebih apa? Berarti yang besar apa? Kandang. Kandang. Ya bang. Nih, bumi luasnya radius itu 6.378 km. Kalaulah Yesus pencipta, dia cuma tinggi 170 sampai 185 cm. Ketika Yesus di bumi, siapa yang besar? Bumi atau Yesus? Buminya. Betul. Berarti itulah kenapa saya bilang kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Karena dia maha besar. Ketika dia menjadi sesuatu, dia akan menjadi kecil. Itu menolak, tertolak. Saya sama halnya seperti begini. Bisa nggak kamu di saat yang bersamaan menjadi, kamu kan laki-laki, menjadi perempuan di saat waktu yang bersamaan? Bang, mohon maaf. Bisa nggak? Sebelumnya saya mau tanya ini. Nah, Kan yang saya dapat dari apa yang abang bilang tadi, Tuhan itu maha kuasa begitu. Ini secara garis besarnya. ya, Kan otomatis dari pengertian apa itu maha kuasa bisa melakukan segalanya. Jadi betul. kalau semisal membandingkan gajah dan kandang, kayaknya kurang fair bang. Kan Tuhan itu kan Enggak, kuasa. tadi Anda Memang tanya. kita bisa lebih Ya. kecil dari kandangnya begitu. Nah, tadi Anda tanya kenapa bisa nggak Tuhan abang itu jadi manusia? Kan itu pertanyaannya. Makanya saya kasih analogi ini. Dia ini kan maha besar. Artinya bisa nggak Tuhan itu dia maha kuasa sekaligus tidak maha kuasa dalam waktu yang sama? Bisa nggak? Bisa. Oke, saya mau tanya Anda. Oke. Kalau Bisa maha ya? kuasa kan? Baik. Dia maha kuasa, dalam waktu yang bersamaan dia menjadi maha tidak kuasa. Bisa nggak? Kalau dia maha kuasa pasti bisa. Tapi jujur saya Hanya bingung juga, Bang. akal, iya itu yang saya bilang. Hanya akal rusak yang mengatakan bisa. Kalau sehat nggak bisa. Kalau akalnya sehat, dia nggak bisa. Saya tanya Anda sekarang, bicara bisa nih. Anda bisa nggak pakai baju mamamu terus pergi ke pasar? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi layak nggak bagi Anda sebagai seorang laki-laki? Layak atau tidak? Memang tidak layak. Oke. Tapi saya bisa. Nah itu dia. Itu dia. Itu dia. Bicara Tuhan bisa jadi apa saja bisa, tapi tidak layak karena tidak sesuai dengan ketinggian, kemuliaan dan kesucian Dia. Kalau bicara bisa, layak nggak bagi Tuhan? Nggak layak. Anda saja yang laki-laki disuruh pakai baju perempuan daster pergi ke pasar, Anda bilang bisa, tapi tidak layak bagi Anda. Apalagi Tuhan yang maha suci. Anda yang kotor aja masih mengatakan tidak layak. Bayangkan, apalagi yang maha suci, lebih tidak layak lagi. Ya, Itu. saya bilang ya memang Ayo. tidak betul, memang tidak layak, tapi belum tentu saya tidak mau kan. Bukan masalah mau tak mau. Kita sekarang bicara bisa tak bisa, betul ya? Bisa. Oke, saya kasih contoh. Allah itu maha kuasa dia. Wah, kenapa hilang ini? Inilah ya teman-teman ya. Saya
kita di sini semua tidak ada punya hak sama sekali atau punya kemampuan untuk memberikan mereka hidayah, tidak ada. Iya benar. Ini ya Ketika- Bu, izin. Kayaknya kepental Bu, soalnya Iya. kalau ini ada pemberitahuannya kan kalau dikeluarkan nggak ada. Enggak, mungkin dia ya. Begini, ketika mereka sudah sampai kepada titik yang sudah akal mereka sudah bermain, di situ akan terlihat bagaimana dia menolak kebenaran atau tidak. Dia akui, tapi tidak mau menerima. Ini disebut dengan apa? Kafir, menutup. Orang menutup itu ada dua dari kesombongan, al-kibrun. Jadi kibrun itu batrul haq wa ghamtum nas. Al-kibrun, kesombongan itu kan sifat iblis. Dia menolak kebenaran lalu merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Itu sifat iblis. Ya, monitor bentar Bang Abu. Monitor. Oke. Bentar kesambit dulu ini Bang Etan, selamat siang Bang. Islam Kristen Bang. Bang Etan. Selamat siang. Bang Etan. Hoi. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Iya, Islam Kristen. Kuat sedikit Bang suaranya Bang. Udah peka gini malah pelan-pelan pula lagi. Aduh. Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Oke, Kristen ya. Ini Bang Into, monitor Bang Into. Islam Kristen Bang. Halo Bang, Kristen Bang. Oh, Kristen lagi. Ya, ini Bang Abraham, Kristen Islam Bang. Tadi saya yang naik itu, yang saya turun. Mau lihat kertas suci ada nggak? Kertas suci sudah naik Ya, belum? Abang Kristen nggak? Kristen. Kristen, mak macam ternak oten kita weh. Ya lanjut, mau siapa duluan nih? Bang Abraham, Bang Bang Into, Ardi, Bang Bang Ardi, Etan? sebentar. Ternak Sebentar, apa Bang. ini? Ini kandang apa nih? Kandang Kandang babi domba. atau kandang apa? Kandang domba. Ya udah domba. santai, gak usah emosi, satu-satu binatang lah. ya, Bang, ya? Bang Satu-satu. Ardi. Iya. Gak usah emosi gitulah, satu-satu. Oke, sebentar biar fair. Ini kan tadi Pak Abraham ini. Ribut. Gimana Pak Abraham dari tadi ini kan Pak Abraham. Gimana Oke, Pak biar Abraham mau Pak menjawab Abraham sama pertanyaan Bang saya Ardi. tadi atau gimana? Bukan, saya itu kertas suci sudah naik belum? Oh, kertas suci, oke, saya naikkan ya. Kertas suci iya. tadi. Kertas suci. Manalah bolpenku tadi Itu dibawa tadi saya mau anakku. bertanya kepada Bang Hadid itu. Arfan, mana tadi bolpoinnya nak? Mana tadi? Halo, Pohos. Kertas sucimu, Adriansa. Iya, sabar, aku ambil bolpoin dulu. Kamu ini loh. Ya, kamu kan tadi sudah kick saya, santai aja. Santai dulu, tenang dulu. Kok emosi? Salah, kamu yang emosi, kamu kan jago nyium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya udah, aku ambil bolpoin baru nih. Aku ambil bolpoin baru aja, kasihan. Mana ini kok belum dibesarkan saya? Kenapa dengan metode kertas suci? Gimana? Saya dengan kertas sucimu itu tadi. Ya. Ini, Kan tadi ini. dimasukkan di kertas sucimu tadi, cuma kamu kan kasih kick saya tadi. Gimana? Tadi kan saya di situ dengan kertas sucimu, cuma kan kamu kick. Ketika saya bicara kan kamu kick. Kan? Siapa yang ngekick? Nggak ada. Kamu kick saya. Kamu kan dengan Eli Boy tadi. Enggak, saya nggak ngekick Anda. Ya, tapi kamu tidak jujur kayaknya. Memang saya ngekick. Kamu ada Oh puasa iya baru- ya tadi ya. Oh iya, Bang Abraham gara-gara ngomong sendiri tadi ya. Udah pura-pura amnesia kamu. Iya. Iya, kalau ngomong sendiri memang saya kick, Bang, betul. Iya kan saya ngomong sendiri kan kau kick kan. Ya Kamu udah, bilang, sekarang kesimpulannya ini Yesus ini Tuhan atau bukan? Duh, lama banget. mulai tulis dulu Yesus. Tulis. Nah, Yesus. Tuhan bukan? Tuhan bukan? Tulis. Tuhan. Tuhan, Yesus sama dengan Tuhan. Yang Tuhan yang apanya? Kan Yesus kan gini, ini ya, aku tulis ya. Yesus punya roh nggak? Nggak. Nggak ada bicara di situ, kita bicara Yesus Tuhan. Nggak ada bicara. Iya, saya tanya, ya makanya itu saya tanya, Yesus punya roh nggak?
Saya tidak menjawab itu. Saya bicara Yesus Tuhan. Duh. Jangan- Lah ya yang jangan- Tuhan ini yang apanya? Oh, berarti dagingnya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan aja. Berarti Yesus jasadnya Yesus Tuhan ya? Yesus Tuhan saja. Itu Lah aja. ya, Yesus Tuhan. Berarti jasadnya Yesus atau dagingnya Ditambah Yesus itu Tuhan ya? Ditambah Yesus Tuhan itu sudah. Oke, ya udah Yesus Tuhan ini ya, Yesus Tuhan. Oke. Berarti yang mati di tiang kayu salib Tuhan. Kenapa? Yang mati di tiang kayu salib Tuhan. Ya Tuhan. Berarti Tuhan mati. Ya. Ketika Tuhan mati, pertanyaan saya, ketika Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Bapa. Oh, berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Itu sang sumber. Bapa itu sang Lah sumber. iya, berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Bicara apa? Hah? Kamu mau bicara Berarti apa? berarti ada Tuhan lain selain Yesus, betul? Yesus itu Tuhan, tapi Bapa itu bukan Tuhan. Ada Tuhan lain nggak selain Yesus? Jangan Saya kau di tanya, ada Tuhan? Oh, Bapak bukan Tuhan, Bapak. situ. Baru Bapa yang dengar saya. Bapak Bapak yang- bukan Tuhan. Ya, Ya. Anda menjawab ini kan tadi, betul ya? Ya, yes. Oke, Yesus Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Roh Kudus? Saya tidak bicara Roh Kudus. Saya tanya. Iya, saya tanya. Menjawab yang tidak saya jawab, tidak saya katakan atau tulis. Iya. Yang saya katakan, Ini pertanyaan ini, Roh Kudus Tuhan bukan? tidak bisa. Yang saya Ini yang saya tanya. tulis yang saya utarakan aja yang kau tulis di kertas sucimu itu. Loh, enggak, Oke, ini saya tanya Anda, ya, saya tanya Anda. Bapak itu sumber. Tulis dulu. Loh, Bapak ini bukan bukan Tuhan kan? Yang ngomong ini, saya ini Tuhan ini, saya yang ngomong ini. Bapak Iya, itu Bapak ini bukan Tuhan kan? sumber. Bapak itu sumber. Nah, Bapak itu sumber bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan, dia itu sumber. Bapak sama dengan sumber bukan Tuhan ya? Ya. Bukan Tuhan ya? Bukan Yesus yang Tuhan. Udah dari Iya, tadi. sudah bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Oke. Bapak adalah sumber yang notabene bukan Tuhan, betul? Ketika Yesus mati di tiang kayu salib berarti Tuhan mati, betul? Ya. Ketika Tuhan mati, siapakah yang jadi Tuhan? Bapak itu bukan Tuhan, Bapak sang sumber. Loh, enggak, saya enggak tanya Bapak. Ketika Yesus mati di tiang kayu salib nih ya, ketika Yesus ini kan tiang kayu salib. Ketika Ya. Yesus mati di tiang kayu salib, kan mati, Tuhan mati berarti kan? Tuhan mati, ya. Ketika Tuhan mati, siapakah yang jadi Tuhan? Tidak ada Tuhan, karena Tuhan lagi mati. Sang sumber. Kenapa dia tahu? Berarti Kau berarti bingung. Ini Berat- kertas sucimu tidak mampan. berarti Kertas sucimu tidak mampan ya? aduh, Kertas suci tidak mampan ya? kacau. Mempan, Mampan. Mempan. Berarti berarti kesimpulannya Saya mau nyumbang ketawa dulu. sabar ya. Tidak Sabar ya, mampan sabar. Lu Tidak kok nggak mampan, kan? mempan lah? Ya, mempan lah. Kan sudah saya jawab apa? Yesus kan mati pada hari pertama dan hari kedua, betul nggak? Nah, ya. Betul nggak? Ya betul. Oke, pada saat Yesus mati pada hari pertama dan hari kedua, Ya. ada nggak manusia yang hidup pada saat itu? Kenapa? Ada nggak manusia yang hidup pada saat itu? Ada nggak? Nggak ada. Saya tidak ada bicara di situ. Enggak, ini saya tanya pada saat Yesus mati pada hari pertama dan hari kedua. Bukan saya punya narasi. Enggak, Yang saya gini loh narasi Bang. Yesus Bang, Tuhan di sini. Yesus mati kan pada hari pertama dan hari kedua, betul kan? Jangan kau lari di lain. Loh, Jangan enggak kau- ini loh. Oh, Kertas Yesus mati pada hari keberapa? Saya tanya deh. Yesus mati pada hari keberapa? Yesus sudah mati. Pokoknya kan Yesus mati. Loh lah sesuatu. iya, matinya itu pada hari keberapa? Kan kata orang Kristen, pada hari ketiga kan bangkit. Kamu punya kertas tidak mampu. Pada hari iya sabar dulu bang. Kan pada hari ketiga kan bangkit, betul kan? Nah, matinya pada hari pertama dan hari kedua kan? Nah, dulu bang. iya sabar dulu. Pada hari pertama dan hari kedua berarti kesimpulannya Tuhan mati kan gitu. Ya, Tuhan mati. Nah, berarti Tuhan Anda tidak abadi kan? Pernah mati, betul ya? Ya, Tuhan mati. Tuhan tidak abadi, betul. Tuhan Kristen ya, Tuhan Kristen ya. Tuhan Yang tidak Kristen. abadi itu kamu ngomong bukan Ya, saya ya. Tuhan Kristen tidak abadi, betul ya? Kamu yang ngomong bukan saya ya. Oke, berarti abadi. Berarti Tuhan Kristen abadi. Saya tidak bilang itu. Kamu Enggak, yang ini bilang saya tanya. Tuhan Kristen abadi atau enggak?
enggak. Saya tidak bilang itu. Itu kamu Iya, yang oke. Berarti kalau berarti kalau mati, dengerin dulu Bang. Kalau Mati aja. Tuhan Saya pernah bilang mati, Tuhan enggak Tuhan ini mati. nih. Kalau Tuhan pernah mati nih, kalau ini pertanyaan ya, kalau Tuhan pernah mati ya, saya tulis ya. Kalau Tuhan pernah mati, sabar Bang. Kalau Tuhan pernah mati, apakah Tuhan Anda A abadi, B tidak abadi? Yang mana? Pertanyaanmu salah. Saya tidak bisa menjawab Ya pertanyaanmu. udah kau turunin. Kau nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Lah untuk apa saya diskusi sama orang yang nggak mau jawab coba? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya nggak bisa jawab. Betul. Kamu nggak bisa jawab. Betul itu. Betul. Kamu nggak bisa jawab itu betul. Berarti Tuhanmu nggak abadi karena pernah mati. Lucu memang. Saya gini ya Bang Ardi ya. Dia bilang Bapa bukan Tuhan. Yesus bilang Bapa Tuhan. Dia ini siapa sebenarnya? Pengikut Yesus atau musuh Yesus? Iya, makanya itu loh. Ini simple loh ini. Ini simple. Saya gini teman-teman. Saya sudah mohon maaf ya, bukan sombong atau apa ya, tapi kalau apa anunya orang-orang Kristen itu metode berpikirnya itu kita udah paham semua sih sebenarnya. Jadi jalan arahnya bukan kemana sih. Jangankan yang Lawan sabar kok yang Bang, lawan. sabar Bang, sabar. Nggak usah marah-marah Bang, nggak usah marah-marah ya. Marah. Cuma lucu lihat kau. Ya udah, aku lucu deh, aku lucu. Aku tulis ya, aku lucu ya. Aku lucu, udah ya. Udah puas kan? Aja Tuhanmu juga kau nggak. Iya udah aku lucu Bang. Aku lucu udah aku lucu ya. Oke ya udah ya. Udah kau diam dulu. Santai, tenang. Dengerin dulu Bang. Iya, dengerin dulu Bang. Ini Bang Kenzi ini Kristen loh. Bagus loh dia. Bang Kenzi ini bagus loh. Adabnya juga bagus. Tuhan kok bisa mati. Oke, berarti Tuhan nggak bisa mati ya, Bang? Ya Tuhan kan gelar. Mana bisa? Oke, gelar mati? baik. Tuhan adalah gelar. Saya tulis ya. Presiden mana Saya bisa tulis. mati? Tuhan adalah gelar. Saya tulis nih. Tuhan gelar. Presiden gelar bukan? Gelar. Saya tulis ya. Saya ikutin, Bang. Presiden gelar. Tunggu aku masuk kamar dulu. Aku masuk kamar dulu. Sabar. Aku masuk kamar dulu. Ya, nanti ya. Bentar dulu Bang. Sabar dulu. Aku masuk kamar dulu ya. Bentar ya. Anakku nangis. Saya mau buktikan Tuhan. Sabar Bang. Tenang dulu Bang. Sabar. Buktikan Tuhan. Iya, sabar ya. Presiden gelar. Iya. Tuhan gelar, betul? Iya. Oke, yang bergelar presiden ini siapa sekarang? Manusia. Nama manusianya siapa? Ya bisa apa aja. Nama Donald manusianya Trump siapa bisa. sekarang? Jokowi Sekarang ini Dodo loh. bisa. Sekarang. Prabowo bisa. Sekarang Prabowo berarti bisa. Prabowo ya? Ya. Prabowo. Oke. Prabowo. Kau lawak-lawak aja kau. Berarti Prabowo ini presiden, betul? Iya. Oke, begini ya. Prabowo presiden. Nah, ini ya, Prabowo. Ya. Tuhan ini gelar. Yang bergelar Tuhan ini siapa? Namanya? Macam-macam. Oh, banyak Tuhan berarti bisa Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda banyak. Lo di Islam aja Tuhan bisa, hawa nafsu juga Tuhan. Lah, Islam. Macam dia udah kena jangkrik macam-macam. Enggak Hawa ini loh. nafsu juga Tuhan, Yang bergelar beda. tuh. Yang bergelar Tuhan ini siapa? Tuhan dalam Al-Quran. Iya, udah panas sih. Kenapa kau ketawa? Gimana? Yang bergelar Tuhan ini udah mantap gitu dong. Bagus moderator. Gitu. Jadi yang Abang tanya ini namanya ya, nama Tuhannya. Iya, nama Tuhannya siapa? Coba, nama Tuhannya siapa? Soal nama kayaknya tergantung manusia sih Bang. Mau Enggak, kasih nama siapa? saya tanya keimanan Anda. Iya. Keimanan Anda siapa yang bergelar Tuhan? Yesus. Nah, gitu dong. Pinter gitu, tepuk tangan, Dos. Gitu dong, Dos. Nah. Oke, bagus. Yesus Tuhan. Nih, sama kan?
Nah, sama ya? Sama ya? Yesus Tuhan, Prabowo Presiden. Sama ya? Sama ya? Betul? Oke, sekarang saya tanya ya. Yesus ini mati di kayu salib, betul? Ya betul. Yesus mati di kayu salib sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Aduh, berisik siapa lah ini? Berisik bang. Yang berisik minta tolong dong, moderator langsung turunin. Nah, Yesus mati di tiang kayu salib sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Sebagai anak manusia. Anak manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Anak manusia, Bang. Ya, anak manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan di dunia ini hanya ada dua, Bang. Nih ya, di dunia ini hanya ada dua. Satu Tuhan. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Selain Tuhan pasti bukan Tuhan, pasti nih. Betul nggak, Bang? Lanjut lagi. Betul atau salah? Lanjut aja, Bang. Enggak, betul atau salah dulu, Bang? Nanti saya koreksi. Betul atau salah dulu? Lanjut aja. Saya tanya betul atau salah? Pertanyaannya tadi, di dunia ini selain Tuhan, bukan Tuhan, kayak gitu kan? Oke, sekarang saya kasih praktek sekarang. Abang tahu ini pad ya? iPad. Iya. Bukan, ini pad ya, tab ya, tablet ya, tahu ya, tablet ya. Bang, tablet ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Bukan Tuhan, benda. Bukan Tuhan. Ballpoint ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Aduh, kayak anak SD saya. Enggak. Saya tahu konsekuensi jawabannya itu ngeri gitu. Iya, iya. Kayaknya dia Betul. berpikir gitu, dia berpikir. Betul. Bagus kalau berpikir. Kalau berpikir Iya, bagus berarti Aki. bagus. Intinya bagus dia berpikir gitu. Iya. Ballpoint ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bang? Bang? Kayaknya saya pernah deh kayak dengar pertanyaan kayak gini begitu. Iya, simpel aja. Sekarang dijawab aja. Ballpoint ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa turun ini? Waduh. Loh, habis kayaknya saya pernah kabur ya. Waduh. Hebat kali Bang metode kertas suci ini. Gimana lah ini Aki Abadit? Pasien selanjutnya dipersilakan memasuki ruangan. Siapa? Ferdi atau Etan? Monitor Bang Etan atau Bang Ferdi ini Kristen dua-dua nih, Bang. Lanjut. Bang Adit, ayo Bang Adit. Yang mana yang mau diskusi? Yang mana yang mau saya sembuhkan menggunakan metode kertas suci? Siapa? Gak ada yang disembuhkan silakan. di sini kan tidak berbicara tentang sembuh siapa yang sakit, Oke, Bang. tidak berbicara kesembuhan baik. Sekarang saya garis bawah sekarang. Enggak, saya tidak diskusi dengan Anda, Pak. Saya Oh, nggak mau diskusi. Iya, Dia sama saya. diskusi dengan Bang Abu Hadi tadi. Iya. Oh iya, Oh, iya, siap. silakan. Iya, Nggak mau diskusi sama saya. Ya betul. Jangan diskusi sama saya. Betul Iya. Bang Etan. Itu betul. Itu Bang. pilihan yang benar sekali itu. Bang Betul. Ardi. Kenapa? Aja topik Karena kamu, kalau diskusi sama saya, ya strike pointnya tuh cepet gitu loh. Tas kak gitu langsung. Iya.